Horas, Baligi Academy hadir. Ya, kita usahakan sembari kita mengerjakan pekerjaan kita, kita menyuarakan terus ya betapa barbar brutal biadabnya itu ya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya memproduksi video CCTV rekayasa ya dan BAP rekayasa sebagai produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya. Bayangkan satu institusi produknya itu bisa rekayasa ya, padahal itu institusi yang dibiayai rakyat, bisa produknya itu menjadi produk apa ya, produk rekayasa untuk mengkriminalkan rakyat ya, menersangkakan ya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan ya, di penjara 8,5 tahun ya. Aduh, luar biasa lah kebrutalan mereka ini ya, tidak ada hati nuraninya sama sekali nih. Kita tetap menyerukan ya, walaupun ini sepertinya Kapolri ini apa ya, apa namanya ini, bisu tuli ya, pura-pura buta, pura-pura tuli ya, pura-pura bisu ya. Jadi ya bisa jadi ini orang apa ya, altar boy. Padahal golden rule Listio Sigit Prabowo ya, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya kira itu filsafat tua ya. Di semua agama ada itu. Saya bukan mau menjamitai di sini, ya, mengkhotbahi kau, tapi itu kan ilmu apa dasar saja ya. Dasar sekali itu, Listio Sigit Prabowo. Ya. Kalau kau punya anak, punya putri, tidak mau direkayasa, jangan merekayasa. Gitu. Institusi kalian itu jangan merekayasa, apalagi dibiayai rakyat. Ya, menersangkakan, memidana, mengantarkan langsung itu produk resmi rekayasa Polda Metro Jaya 2016 si Krisnamurti itu ya, diantarkan untuk P21 ke kejaksaan. Ini kan luar biasa kau kalau diam kau ya. Apa teaching yang pernah kau pelajari dari orang tuamu? Aduh, parah kali kau kalau sampai mendiamkan masalah ini. Ya, kami tidak akan bosan-bosan apa sih cuma buat video 10 sampai 20 menit ya, untuk mencatat jejak digital kepada generasi ke depan, mungkin biar tahu bahwa kita itu bukan pengecut ya. Kita tidak takut sama seragammu, tidak takut kami sama pistolmu ya, tidak takut kami kau punya undang-undang ITE yang bisa menahan, atau undang-undang KUHP yang bisa menahan kami ya. Tapi kau tidak akan pernah membuat kami bungkam institusimu itu, karena kami berjubahkan kebenaran, keilmiahan ya, yang bisa diuji oleh publik. Gak takut kami ya, dengan seragammu itu, seragam rakyat itu, pistolmu, pistol rakyat itu. Sekali lagi saya serukan juga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, kurangi Pak anggaran 114 triliun itu, terlalu besar itu untuk menjaga sipil aja. Apa pekerjaan mereka ya? Saya lihat di polsek-polsek tuh banyak nonton sinetronnya mereka ya, bukan keliling-keliling untuk berkenalan dengan rakyat ya, berkeliling naik sepeda seperti di Jepang itu ya. Ya, setiap polsek itu keliling berkenalan dengan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan di masyarakat. Apa di polsek-polsek itu saya lihat lebih banyak nonton sinetron itu ya. Tidak ada pekerjaan mereka, cuma nonton sinetron. Begitu kita laporkan ya apapun kejadian, malas mereka. Lebih baik mereka nonton sinetron itu. 114 triliun hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk merekayasa kasus supaya naik jabatan kalian. Ini kan luar biasa kalian kejahatannya ya. Kalian penegak hukum, tapi kalian pelanggar hukum paling berat. Ya, kalian dikasih undang-undang untuk menahan kami, ya, memeriksa kami. Ya. Tetapi kalian sendiri yang menyalahgunakan wewenang itu ya, Pak Prabowo. Ya.
sudah terlalu besar anggaran untuk polisi ini 114 triliun, ya. Wewenangnya apa, Pak? Pangkas, Pak. Jadikan dia di bawah sebuah kementerian, dan anggaran itu bukan Kapolri yang megang, ya. Kalau dia yang megang, maka bisa semena-mena dia harus ada kementerian atau menteri sipil yang bisa memegang anggaran mereka ini, biar jangan semena-mena. Perlakuan yang sama terhadap TNI, gitu. Kenapa TNI uangnya di Menhan, bukan langsung di Panglima? Sama seperti ini, ya. Uang yang 114 triliun itu saking banyaknya bisa dipakai untuk merekayasa. Wewenangnya besar sekali. Makanya itu, ya, harus ada kementerian yang bisa memegang uang. Dan jadi Kapolri ini hanya mengajukan anggaran seperti layaknya Panglima sekarang gitu loh. Ini udah terlalu brutal, Pak, rekayasa ini. Dan kita sudah surati, ya, secara online Dumas Presisi, bahkan sudah kita suarakan lewat podcast, lewat YouTube. Tidak mau tahu juga ini Kapolri ini. Lebih baik dia pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura apa ini, bisu. Ya mudah-mudahan bisu benaran, ya, tuli benaran, dan buta benaran ini, ya. Panglima sipil penegakan hukum malah merusak hukum, melanggar hukum, dan kau biarkan, Listio. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah rakyat sesuai dengan jabatan. Jangan karena pertemananmu dengan Krisnamurti, ya, membuat kau tumpul, buta, tuli, bisu. Kau dibayar oleh rakyat untuk apa? Untuk punya wewenang menegakkan hukum terhadap siapapun. Equality before the law. Persamaan depan hukum, itu yang harus kau pegang. Jangan diam saja kau. Ini ada videonya nih si Krisnamurti, ya. Tentang petenteng kayak nggak tahu malu dia itu, ya. Jenderal rekayasa tapi luar biasa brutalnya, barbar dan biadabnya, ya. Ini di belakang saya nih, Listio, backgroundnya, ya, para pahlawan revolusi. Kau pahlawan apa kau? Pahlawan duit, pahlawan jabatan kau, ya. Bawa kau duit dan jabatanmu, ya. Nggak bakal kau dikenang sebagai Kapolri pengecut, penakut, benci. Menegakkan hukum itu harus buta, Listio. Itu apamu, wewenangmu, walaupun itu saudaramu, apalagi cuma senior dan seangkatanmu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Bawahanmu itu, Muhammad Noor Lazar, bahkan kau angkat jadi sekretaris pusat laboratorium. Masa di institusimu para perekayasa, penipu malah naik jabatan? Institusi apa itu? 114 triliun kau pakai untuk malah menaikkan pangkat, jabatan, tunjangan para penipu perekayasa di institusimu. Kan brutal kalian itu, ya. Pak Prabowo, tolong dengarkan apa rakyat, ya. Kalau Anda ingin dicintai rakyat, berpihak kepada rakyat, jangan pada perekayasa ini. Kami menuntut Pak Prabowo, ya, pertama, turunkan derajat mereka, sudah terlalu tinggi wewenang mereka. Anggaran mereka juga turunkan, dan bentuk kementerian yang bisa sebagai juru bagi anggaran, ya. Biar jangan langsung Kapolri yang memegang anggaran. Kenapa Panglima tidak memegang anggaran, Panglima TNI? Malah orang ini Kapolri memegang anggaran langsung semena-mena. Gitu loh. Dengan anggaran yang besar seperti itu, mereka bisa membayar ahli penipu juga, ya. Seperti psikolog, kriminolog, ya. Anggaran yang besar itu bisa mereka pakai untuk membayar semua psikolog, ya. Begitu mereka pingin merekayasa, tinggal bayar aja ahli-ahli yang pingin dibayar, ya. Mulai dari psikolog, kriminolog, forensik, dan lainnya, ya. Seperti yang kalian tonton inilah. Itu saya diminta untuk datang ke Polda Metro di Barreskrimum. Saya bertemu dengan polisi yang bernama Bapak Hendro dan diminta untuk melihat tayangan video
tentang apa yang terjadi di Cafe Oliver terkait kasus yang membuat kita berada di sini sekarang. Polisi yang bersangkutan tidak memberikan banyak informasi selain meminta saya untuk mengamati video tersebut. Saya ditemani oleh tim saya bernama Vero Adesla dan kami mengamati tayangan tersebut selama kurang lebih 1 jam. Selesai di situ, kemudian kami berdua pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya, proses tersebut diulang bersama Bapak Hendro lagi di kantor saya yang ada screen lebih lebar, dan kami mempelajarinya selama kurang lebih 3 jam, meneliti satu persatu untuk melihat apakah perilaku yang tertampil di video tersebut adalah perilaku yang lazim ditampilkan atau muncul pada konteks situasi yang ada di situ. Jadi kami mempelajari video tersebut satu persatu, mulai saat tersangka masuk ke kafe sampai kemudian korban dibawa keluar dari kafe tersebut. Dan dari situ memang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kami buat. Ketika menunggu teman, dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti, biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu. Ya, ada psikolog apa ini ya, psikolog Antonia Rati Anjayani sudah kabur-kabur seperti itu aja ya, seperti manusia bodoh dia. Ya, tidak menolak karena apa ya, mungkin dibayar atau iming-iming nanti proyek psikologi di Mabes Polri kan banyak ya, 114 triliun itu pasti banyak proyek-proyek ya. Ya dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Tinggal dibayar aja ya, ini ahli. Nah, psikolog, analisa dulu, lazim tidak lazim, cemas tidak cemas, tindakan-tindakan yang mencurigakan. Padahal sudah kabur-kabur begitu ya. Harusnya kan kalau psikolog yang ada waras ya, dikit orangnya, ada hati nuraninya menolak. Saya tidak bisa menilai gestur dengan video yang rusak seperti ini. Tapi ya itulah, dengan anggaran 114 triliun itu dia bisa bayar siapapun gitu loh. Begitu mereka ingin merekayasa kasus, ya mereka punya banyak stok ahli untuk yang bisa dibayar untuk prestasi rekayasa mereka. Karena anggarannya kan terlalu besar, 114 triliun itu hanya untuk satpam, untuk sipil ya. Ya. Kalau untuk teroris ya berserahkan saja ke TNI. Ya, polisi ini ya untuk urusan sipil gitu. Kita lihat di polsek-polsek itu mana ada kerjaannya, nonton sinetronnya, nonton aja kerjaannya. Ya, kalau saya di Jepang dulu naik sepeda mereka, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat. Jadi paham benar permasalahan di masyarakat, bukan nonton sinetron, bukan laporan kayak apa ya, kayak bos orang masyarakat yang datang ke dia, kayak bos di polsek-polsek itu. Ya, kita datang kayak kita yang minta-minta. Mereka nggak pernah turun ke lapangan itu, nonton sinetron aja itu. Ya. Begitu kita laporkan, seolah-olah bukan tugasnya itu. Coba yang kalian alami, kan sama ya, di seluruh Indonesia itu. 114 triliun cuma untuk nonton sinetron itu, polsek-polsek ini. Gimana ini, Listio? Ya. Sudah tukang rekayasa di Mabes Polri, di polsek-polsek juga pemalas, tapi minta naik anggaran lagi, 114 triliun lagi. Ya. Ya itulah ya. Jadi dengan besarnya anggaran mereka ya ini ya, dan otoritas penggunaan anggaran juga di Kapolri langsung, ya mereka bisa membayar ahli-ahli penipu juga. Ya. Seperti itulah Antonia Rati Anjayani dan kriminolog lainnya ya. Siapa itu yang dari entah mana itu ya. Itu tinggal iya aja. Yang penting nanti ada proyek psikologi, oke, dapat ya. Psikologi, karena saking besarnya dana ya di Polda Metro Jaya saat itu, di Mabes Polri banyak. Jadi ya tinggal pakai banyak stok ahli yang bisa dibayar orang ini untuk melancarkan rekayasanya ya. Belum lagi laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri, Bareskrim itu, dan toksikologi ya, yang satu merekayasa video CCTV
Jessica ya, mengaburkan, menghancurkan semua, menganimasi, membuang informasi warna. Bareskrim, komputer forensik. Toksikologi itu Dr. Nur Samran Subandi menghitung mundur manual aja, dia bilang 1639, harusnya 1620. Jessica sedang ada di kasir. Itu laboratorium apa itu Listio itu? Toksikologi Mabes Polri. Softwarenya Excel, pemodelan pemodelan dekomposisi atau penguraian sianida pakai persamaan kuadratik. Ya, parabolik terbuka itu kan goblok, longor atau rekayasa itu. Listio, mulutmu sering mengatakan scientific crime investigation. Scientific apa itu? Abal-abal barbar brutal itu. Kok nggak kau cari orang yang terbaik di setiap labmu yang punya integritas? Malah kau naikkan pangkat itu jadi sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri itu semua manual Al-Azhar. Penipu perekayasa itu. Bagaimana kau? Integritasmu. Ya wajar kalian di sana di Bareskrim isinya para penipu. Ya bayangkan apa yang terjadi di Polda dan Polres dan Polsek. Sudah punya Kapolri yang tidak tegas, penakut, pengecut, banci. 3 tahun lebih jadi Kapolri, nggak ada prestasi. Apa yang mau diharapkan dari Polda, Polres, Polsek? Yang nggak ada diharapkan, ya kaunya ditengok sebagai referensinya. Apa ngecut? Tanpa prestasi, banci. Diangkat Kapolri juga karena kedekatannya sama Jokowi, bukan karena prestasi. Ini itu orang. Kecuali kau berprestasi, berani, tegas, bersih, ya pasti para polsek akan tunduk sama kau. Kau instruksikan keliling naik sepeda, pasti mereka mau gitu loh. Karena kau bersih, bukan kotor, penakut, gitu loh. Siapa yang mau dengar kau? Perbuatan rekayasa yang paling barbar, brutal, biadab sepanjang Indonesia ini berdiri. Kau biarkan, ya, kau bungkam, ya, kau tenggelamkan kasus ini, ya, berharap Jessica bebas bersyarat, sudah bisa kalian senang-senang tenang ya. Ini kan kau mengkhianati rakyat, Listio Sigit Prabowo. Ya. Kau 3 tahun lebih kau tanpa prestasi kau. Apalah prestasimu? Coba. Kalau tanpa desakan rakyat itu Sambo kau biarkan nih. Kau amankan itu, kau sembunyikan Sambo. Begitu juga dengan sekarang, ya. Rekayasa barbar brutal biadab Krisnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar. Pasti ingin kau diamkan, kau tenggelamkan, kau sembunyikan itu. Bukan begitu caranya Listio untuk memperbaiki citra polisi. Ya, bersihkan dengan terang-terangan, dengan dibuka secara kau tuntut mereka, kau pecat, kau pidanakan. Itu loh, itu meningkatkan citra polisi yang sudah hancur. Se-Asia Tenggara paling kotor, paling korup, paling brutal, barbar, biadab ya. Masa mereka yasa kasus untuk naik jabatan. Saya kira polisi di Ghana atau Gambia atau apa di Ethiopia sana tidak sebarbar, brutal, biadab seperti kalian. Ini kita negara G20. Ya, harusnya kan disertai dengan penegakan hukum yang tertib, yang berintegritas, bukan naik mau jabatan, mau jenderal, mau kapolri, merekayasa kasus. Ya. Belum lagi sudah kita laporkan kau diam lagi. Sepengecut apa sih kau sifatmu? Pingin jabatan, pingin fasilitas, tunjangan, segala macam, tapi nggak mau tanggung jawab, nggak mau menangmu, nggak mau ngambil resiko. Pemimpin apa kau? Ketua RT aja nggak bisa kau, nggak layak kau. Sistem yang kau bangun, Dumas prosesi, Dumas apa itu presisi, ya, presisi apa itu? Dilaporkan, laporan selesai. 37 bukti ilmiah kok dimain-mainkan kayak gitu ya. Laporan selesai, tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Katanya scientific crime investigation. Saya kasih bukti scientific evidence rekayasa brutal, barbar, biadab Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh, malah tidak berkadar pengawasan. Apanya yang berkadar pengawasan? Berantam apa?
online. Artis dituduh hamil di luar nikah, langsung respon cepat. Ya. Begitu receh-receh, kasus receh-receh, langsung respon cepat. Ya. Berantem online, ITE, respon cepat. Untuk apa 114 triliun kalau cuma ngurus receh-receh gitu, Listio? Ya, harus dimulai dari dalam jajaranmu. Kalau cuma ngurus urusan receh-receh kayak gitu, kok butuh 114 triliun. Ya. Satpam aja, Satpam BCA lebih hebat itu, lebih ramah, lebih cepat kerjanya, lebih progresif daripada kau. 114 triliun. Boleh gini rekayasa ini ya, sangat sistemik. Semua dipakai untuk merekayasa, sistemik, struktural. Ya. Satu institusi rekayasa, dipakai ahli-ahli untuk rekayasa juga ya. Psikolog lah, kriminolog lah, belum lagi ahli hukum pidana, Omar Syarif Hiares. Ya. CCTV nggak mungkin direkayasa, itu dari mulutnya itu profesor pidana apa itu? Nggak tahu aja pun ngomong di luar ininya ya, bidangnya. Itulah dipakai itu Mabes Polri, Polda Metro Jaya, ahli hukum pidana seperti itu dipakai. Bodoh seperti itu ya. Jadi itulah ya, saking besarnya anggaran dari Kapolri ini ya, Polri ini 114 triliun ya. Mereka bisa membayar siapapun, ahli manapun. Mereka punya banyak stok ahli untuk dibayar. Ya. Nggak bisa menolak karena duit itu ya, mungkin bukan hanya duit ya, tetapi nanti proyek-proyek ya, berikutnya. Itulah seperti Antonia Ratian Jayani itu ya. Binsar Gultom aja di sidang itu membedakan centerpiece aja, paper bag nggak tahu. Centerpiece, paper bag, itu centerpiece. Jadi paper bagnya di mana? Sudah sejajar? Belum sejajar? Bayangkan. Hakim aja seluruh sidang sama yang hadir, bahkan penonton di TV jutaan publik nggak tahu apa-apa tentang objek yang sudah hancur dibuat Muhammad Noah Lazar, penipu dari Bareskrim itu ya, kepala sub bidang komputer forensik Mabes Polri. Saking rusaknya aja semua orang gelap gulita dibuat. Ini ada ahli psikolog sampai kecemasan, bisa dia lihat sekabur itu juga. Ya, gerak-gerik lazim tidak lazim bisa. Jadi kalau dibuat Muhammad Noah Lazar, burung gagak atau burung naga turun dari langit ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Ya. Dibilang nanti ada ular python masuk ke meja 54 itu, naik ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Yang penting kan bayarannya. Ya. Inilah rusaknya sistem hukum yang kau buat, Listio. Kenapa kau bilang kau buat? Kau biarkan. Sudah kita laporkan, kau biarkan. Itu kan brutal kan. Sistem apa? Dumas presisi sampahmu itu. Laporan selesai. Tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Dibayar rakyat, sistemnya sistem apa? Sistem receh. Untuk kasus-kasus receh aja. Parah, 114 triliun untuk mengurusi masalah receh-receh. Nggak terima kami sebagai rakyat. Pak Prabowo, turunkan uang mereka ini, kasih 1 triliun aja. Turunkan derajatnya ke kementerian. Anggaran itu jangan Kapolri yang megang, biar jangan semena-mena. Apalagi ini sudah kita laporkan, bukan diam, bisu lagi ini, tuli. Jengkel kita sebagai rakyat. Membayar pajak. Kafe yang cuma masuk gang, jalan tanah aja sekarang PPN nih, masuk. Bayangkan, jalan tanah, nggak ada pembangunan, jalannya tidak beraspal, masuk gang. Tiba kita bayar. PPN 10%. 11% untuk bayar ini 114 triliun. Terus kita lihat polsek-polsek cuma duduk-duduk nonton TV, nggak ada dia naik sepeda kayak naik motor mencari permasalahan di masyarakat supaya jangan tinggal duduk diam begitu kayak bos, pelayan, pengayom, pelindung rakyat. Apaan itu, Listio?
parah kau. Oke pemirsa, ya, sekian dulu dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba. Kita tidak akan henti sampai ini ya institusi kepolisian Republik Indonesia mengakui, meminta maaf, memecat, memidana Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan ke-6 jaksa pengkhianat itu. Dan mereka sendiri yang mengajukan PK untuk bebas murni, Jessica, karena mereka yang melakukan rekayasa, mereka yang membuat kotoran rekayasa di institusinya, mereka yang harus bertanggung jawab membersihkannya. Itu hukum alamnya. Golden Rule. Listio Sigit Prabowo, ya. Sebelum pensiun kau 1 bulan ini, kau lakukan itu. Rakyat menuntut 114 triliun, jangan cuma ngurusin kasus receh kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi. Horas. Horas dari tepian Danau Toba yang indah, kami Bali G Academy tetap menyuarakan ya rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Mabes Polri ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan ke-6 jaksa pengkhianat pimpinan Ardhito Muardi ya, tahun 2016 kasus Jessica Kumala Wongso. Ya, saya menghimbau kepada Jessica Kumala Wongso ya tetap bertahan. Maksud saya, ajukan PK segera mungkin ya. Karena apa? Ya jangan kecewakan ya jutaan rakyat yang membelamu, bahwa ini harus diselesaikan di legal battle, di peninjauan kembali agar bisa kita kunci gitu ya dengan hukum ya, dan agar mereka ini diringkus ya, dihukum secara legal ya, terutama Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar. Jangan Anda mau menjadi korban rekayasa mereka dan Anda akan dilabel terus seumur hidup menjadi pembunuh walaupun sudah bebas bersyarat, sementara mereka ini para penipu rakyat ini, pengkhianat ini ya, Tito Karnavian terutama ya, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar ini bisa berlagak munafik terus kemana-mana ya. Jadi jangan berhenti di bebas bersyarat, harus lapor 2032, enak sekali ya. Jadi enak sekali mereka ini, mereka bukan siapa-siapa di Republik ini ya, bahkan presiden pun akan turun sesuai dengan masanya, akan menjadi manusia biasa, apalagi mereka ini ya. Jadi kita harus tetap berjuang, bukan karena kepentingan pribadi ya, tapi supaya jangan terulang lagi ya, pengadilan sesat ya, yang diinisiasi, yang di-trigger, yang disebabkan oleh oknum-oknum di kepolisian ya, oknum-oknum seragam pajak rakyat itu ya, untuk menginjak-injak hukum, menyebabkan pengadilan yang sesat. Jadi mereka ini harus ditumpas, diringkus kalau kita sayang sama Republik ini ya. Jadi pesan saya kepada Jessica, jangan pernah berhenti ya, jangan menyerah, lawan rekayasa ini, lawan gitu. Karena mereka bukan siapa-siapa itu ya. Bahkan kalau mereka siapa-siapa harus kita lawan gitu. Jadi jangan berhenti, jangan pernah menyerah ya. Kita lawan di legal battle, meskipun opini publik ya sekarang sudah mendukungmu, beda dengan tahun 2016, tetapi dukungan publik itu bisa disesatkan ya, digiring lagi ya, dengan penyesatan seperti ahli sesat Roy Suryo ya, di mana-mana nanti dia bisa menggiring publik ya, bahwa tidak ada pernah terjadi rekayasa video CCTV, meskipun sudah saya dikte secara halus dia itu ya, tetapi tidak akan tobat karena bisa jadi dia dibayar, bisa jadi dia mengharapkan iming-iming imbalan dari Tito Karnavian dan Krisnamurti Project atau yang lainnya gitu loh. Jadi kalau ini tidak kita kunci dengan legal battle ya, dengan pengadilan yang yang dianggap sah ya, di Indonesia ini, maka nanti ini makin lama makin lambat laun terbalik opini masyarakat itu, apalagi progresif banget ya, post-truth dan disruption yang dilakukan orang-orang penyesat ya seperti Roy Suryo itu berbahaya bagi publik gitu loh, berbahaya bagi penegakan hukum kita di Indonesia. Dan kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, Anda masih Kapolri ya sampai 1 bulan lagi nih ya, sebelum diganti oleh presiden terpilih nanti ya sekali lagi lah saya serukan ya, tindakan kotor, manipulasi, rekayasa di institusimu ini sudah sangat busuk
Listio Sigit Prabowo, ya, sudah sangat busuk sekali. Kalau Anda biarkan kebusukan itu dari dalam, maka citra kalian bukan hanya nol, minus, bukan hanya terburuk, terkorup di Asia Tenggara, bahkan nanti akan menjadi terrusak, terkotor di dunia. Jangan biarkan warisanmu ini seperti ini. Anda sudah menjabat Kapolri 3 tahun lebih, ya. 2 atau mungkin 3 angkatan. Kau lampaui, tidak mendapat jatah Kapolri, ya. Artinya Anda itu orang istimewa bagi Jokowi, ya, bagi Presiden Jokowi, entah apapun alasannya. Ya. Bayangkanlah Anda melompati 2 atau 3 angkatan Akpol yang seharusnya mendapatkan jabatan, ya, sebagai Kapolri. Tetapi apa hadiahnya sama rakyat dengan panjangnya usia Kapolrimu itu? Nothing, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Yang ada penegakan hukum makin hancur di tanganmu. Penegakan hukum makin barbar, brutal, biadab. Perbuatan rekayasa dari polisi, terutama ini Mabes Polri, makin beringas, makin tidak tahu malu. Dan Anda diam, seolah-olah Anda sudah mati. Anda masih bernapas kan di sana, di Mabes Polri sana, Anda masih hidup, masih dikasih Tuhan nafas itu kan. Oleh karena itu, Kapolri, saya selalu terakhir, ya, pernah sering kali saya tantang, kenapa nggak kau selesaikan dengan cara elegan, ya, panggil itu Muhammad Al-Azhar, terutama sekarang dia sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri yang berkantor juga di kantormu itu, dikonfrontasi dengan saya face to face gitu di depanmu gitu. Kenapa nggak kau diselesaikan itu dengan cara elegan gitu, ya? Jadi biar jangan tampak pengecut ini sekretaris pusat laboratorium forensikmu ini Muhammad Al-Azhar kan di depan masyarakat pengecut, ya, berkali-kali diundang di podcast tidak berani tampil pengecut, beraninya tampil sendiri, ya. Terus di TV juga dulu 2016 tidak berani, sekarang juga tidak berani. Terus kenapa mental pengecut? Kalian punya seragam, punya pos pistol, punya wewenang undang-undang. Kenapa kalian mesti pengecut? Takut karena salah, berani karena benar. Bukan itu yang kalian pegang di kepolisian, ya. Jadi penyelesaian yang gampang gitu, begitu, ya, saya ungkapkan itu, ya, di depanmu. Nggak lama, 10 menit aja langsung tangkap dia. Ada Undang-Undang nomor 1, ya, Undang-Undang KUHP yang baru, nomor 1 tahun 2023, pasal 278, ya. Coba kita lihat dulu. Ini pasal KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, pasal 278. Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang ini kan Muhammad Al-Azhar sudah memenuhi pasal 278 ayat A ini, memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Bahkan yang C, ini juga bisa kena ini. Harusnya kau terapkan penegakan hukum itu, Listio. Jangan kalau kau masih bernapas di sana, masih dikasih Tuhan kau napas, mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti. Bayangkan video CCTV rekayasa dipakai untuk mengkriminalkan Jessica Wongso, memasukkan dia ke sel tikus oleh si Krishnamurti Budet itu, ya, jenderal sampah itu, dan Kapoldanya Tito Karnavian, ya. Bayangkan diantarkan langsung rekayasa itu, bukti rekayasa itu, yang sekarang menjadi anak buahmu. Kalau kau masih bernapas, masih dikasih Tuhan kau nafas itu, yang paling berharga di dunia ini bukan jabatanmu atau hartamu atau jenderalmu, itu nafas yang paling penting, ya. Kalau kau masih dikasih Tuhan nafas itu, terapkan pasal ini kepada semua yang terlibat dalam rekayasa kasus, ya. Cintai sedikit republik ini, Listio. Jangan cuma jabatan aja kau Kapolri, ya, tapi diam kau di pojokan sana kayak udah mati. Terus ini ayat 2-nya. Tadi ayat 1, ya, pasal 278. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, ya, pasal B, ayat B, ya, ayat 2 poin B, nggak tahu saya apa istilah hukumnya itu, oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Bayangkan, jadi tambah 3 tahun. Kalau orang lain non aparat penegak hukum 6 tahun, tetapi ada 2B ini
ayat 2B ditambah 3 tahun jadi 9 tahun itu Muhammad Noel Azhar. Berikut dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jadi jangan kau mentang-mentang polisi langsung nggak kena pasal ini, KUHP ini. Ini berlaku untuk semua ini. Listio. Berlaku ini semua, bahkan untuk kau pun berlaku ini. Nggak milih-milih undang-undang ini. Ya. Ada lagi ayat 3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan seseorang A yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah. B ini yang kena ini ke semua Muhammad Noel Azhar, Christopher, si Krishnamurti maupun Tito ya. Yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah. Pidananya ditambah 1/3 dari pidana sebagaimana dimaksud pasal ayat 2. Ini berarti 9 tahun ditambah 1/3-nya, tambah 3, 12 tahun itu harusnya. Anggotamu. Ya, 12 tahun harus dipenjara ini orang. Ya, biar tobat orang-orang yang lain, biar takut. Ini Sekretaris Pusat Laboratorium Mabes Polri. Ya, sekretaris, artinya apa? Dia punya jabatan penting. Ya, punya jabatan penting di institusimu. Kok bisa kau biarkan seperti ini? Luar biasa biadab, brutal kau. Gitu. Ya, saya tantang. Ya. Konfrontir aja. Kenapa? Saintifik itu yang kau dengung-dengungkan, yang kau koar-koarkan itu, Listio, ya, scientific crime investigation. Tahu artinya saintifik. Itu harus bisa diuji oleh publik, oleh orang yang sama-sama punya keilmuan di situ, bahkan diuji di publik, diseminarkan pun bisa. Ya, kalau nggak mau konfrontir, ya kita seminarkan ayo hasil rekayasanya Muhammad Noel Azhar, biar diuji oleh publik. Paksa Muhammad Noel Azhar kalau ada kau niat baik untuk membenahi institusimu, ya, paksa dia untuk konfrontir atau seminar, biar kita hadiri, ajak semua orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Ya, disorot media massa gitu. Kan itu cara yang paling elegan Listio untuk apa ya, membuktikan bahwa kalian benar scientific crime investigation, ya, bukan scientific crime investigation sampah, ya. Video yang tajam dan jadikan rusak seperti itu. Bukti yang bagus, ya, sangat saintifik harusnya. Video CCTV 1920 180 2 juta pixel per frame langsung dikaburkan oleh manusia iblis ini. Ya, Muhammad Noel Azhar dengan rekannya Christopher Harimanrianto sesama iblis. Ya. Dan itu diklaim sebagai scientific crime investigation. Apa nggak malu kau, Listio? Institusi Mabes Polri yang dibayar rakyat malah memanipulasi barang bukti digital. Ya. Ya, saya akan laporkan ini langsung, mungkin Kapolri berikutnya aja ya. Karena bagi saya kau sudah Kapolri sampah. Tidak punya ketegasan, keberanian, ya, wewenang, otoritas penuh dalam jajaranmu. Ya, selayaknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya, kau pimpinannya, kau harusnya disegani, ya, dihormati. Makanya saya bilang, hormat itu didapatkan dengan kerja keras, Listio, ya, bukan karena punya jabatan seperti kau. Nggak ada yang menghormati kau, ya. Kapolri sampah, ya. Kapolri cuma mau fasilitasnya saja, mau enak-enaknya saja. Tidak mau tanggung jawab, tidak mau resiko. Kapolri yang cuma mau enak-enak aja. Bagaimana kalian institusimu mau mau tunduk sama kau kalau kau sendiri tidak punya ketegasan, keberanian mengambil risiko untuk membenahi institusimu, ya. Oke pemirsa, cobalah tonton ini ya. Bagaimana si Binsar Gultom itu diwawancarai Rossi itu mengatakan ketika di Zoom ada tampak tangan, ya, tampak tangan, itulah hasil penggiringannya si manusia barbar biadab ini. Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV, ya, bahwa setelah ia meminum, ya, kopi Vietnam itu, ya, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Ya. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Ya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk
Dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE, ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Ya, dengan kabur-kabur, animasi, kaburkan lagi, animasi, kaburkan lagi. Ya. Karena kita lihat ya, kalau saya mengamati selama 30 tahun ini, hasil apa yang diputar Muhammad Nuh ini, dia sudah di downscaling, upscaling lagi, downscaling, upscaling lagi gitu. Jadi proses berulang-berulang. Ya, downscaling, upscaling lagi, naikkan, animasi lagi, downscaling lagi, turunkan, naikkan lagi gitu. Jadi udah rusak secara barbar, brutal dan biadab. Ya. Itulah videonya, tergiring lah. Padahal di pengadilan pun Binsar Gultom itu antara membedakan centerpiece paperback saja tidak bisa ya. Tapi berani dia memutuskan dengan video yang sangat secara barbar brutal yang dilakukan oleh Mabes Polri itu ya, pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Itulah tonton kalian videonya, kan luar biasa penipuan itu, apalagi paperback. Ya, kalau cuma animasinya ya, paperback itu turun dari langit pun bisa dibuat orang, tinggal kemampuan animasi saja. Bahkan saya bilang sapi saja bisa datang ke Cafe Olivier kalau cuma animasi. Tangan Jessica juga bisa 1000 tangan itu dibuat. Ya, setiap waktu 1000 tangan itu bergerak. Ya, jangankan memasukkan sesuatu diambil dari tas ya. Dari langit pun bisanya tangannya itu ngambil sesuatu kalau cuma kemampuan animasi ya. Inilah si Binsar Gultom ini ya. Ya mungkin dia kira juga saking bodohnya manusia itu, mungkin dikiranya Superman itu real ya, bisa terbang, bisa herbang kemana-mana, Spiderman bisa apa lompat-lompat. Mungkin pikirannya dia ya, saking bodohnya orang itu ya, film animasi juga bisa dikiranya benar sesuai faktual ya. Itulah hakim dengan gampangnya dibuat, nggak tahu ditipu atau memang apa itu orang ya, atau berkomplot diiming-iming jabatan oleh Tito Karnavian ya sih, nggak tahu lah kita. Yang pasti bodohnya manusia itu, masa depan orang terenggut 8,5 tahun ya. Itulah videonya itu, terlaluan kan. Bayangkanlah ini si manusia licik-picik pengecut ini juga bersembunyi lah ini di balik ketiaknya Kapolri ini ya. Manusia nggak ada moralitasnya ini sama sekali ini, manusia sampah ini ya. Kalau katanya dia selalu bilang scientific, apa itu forensik, digital forensik is scientific, di mana-mana dia sebutkan itu, baik di TV ya, pada saat tahun 2016 di podcast ini orang ngomong ini scientific, digital forensik is scientific apa Muhammad Nuh Al-Azhar kalau kau rusak semua resolusi informasi visual secara spasial maupun temporal. Luar biasa ya kau, biadab kali kau ya. Semakin biadab kau karena kau tidak berani menghadapi rekayasamu, perbuatan kotormu itu. Harus bersembunyi kau di bawah ketiaknya Listio Sigit Prabowo yang bakal berhenti nih bentar lagi nih ya. Tunggu saja ada Kapolri baru, saya akan laporkan langsung ya. Kalau Prabowo memilih Kapolri yang tegas, apalagi Kapolri dari luar Polri ya, untuk membenahi ini, maka saya akan laporkan langsung. Kalau orang ini sama Listio Sigit Prabowo ini nggak ada gunanya dilaporkan orang sama orang ini, manusia pengecut ya. Pensiun aja kau di pojokan sana ya. Setelah puas kau membusukkan institusimu, pensiun aja kau. Podcast pun paling nggak ada yang nonton kau ya, manusia sampah kayak kau. Udah dilaporkan pun 3 kali tugas presisi
nggak ada apamu, keberanianmu. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu ya di akhir video ya. Biasa saya sertakan penjelasan agak teknis untuk menyangkal semua penipuannya si Muhammad Noah Al-Azhar ini ya. Kita berdoa sajalah kepada alam semesta ini ya. Semoga ditimpakan ke manusia-manusia ini ya. Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar ya, Christopher Harimantrianto ya, segala macam energi negatif, laknat dan segala macamnya, supaya mereka jangan main-main ya. Orang-orang yang ingin mengulangi rekayasanya mengkhianati rakyat bisa berpikir ulang. Juga kepada para jaksa kotor itu, pengkhianat, penipu yang menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Ari Wibowo, Sugi Karpalo, Mailen Luwung, Wahyu Oktaviandi, semoga alam semesta membalaskan kepada mereka. Ya. Kenapa kalau kita berharap sama manusia jenderal nggak jelas ini ya, Kapolri ini nggak ada gunanya. Ya. Sama saja kita mengharapkan monyet terbang, gitu. Ya. Kalau kita mengharapkan sama orang ini seperti mengharapkan kayak monyet terbang, sudah ditertawakan, dimaki-maki, dibuat banyolan, tidak ada juga ini orang ini, nggak ada. Entah apa gunanya jadi Kapolri ini, manusia ini. Sudah dilompati pun semua, berapa angkatan itu, 2 atau 3 angkatan ya. Harusnya ada pengganti Kapolri yang mungkin bisa jadi lebih baik dari orang ini ya. Manusia nggak jelas ini. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu, si Muhammad Noah Al-Azhar, kepala subdit komputer forensik Bareskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Noah Al-Azhar ini ya menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu, untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi, begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis, yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu ya. Jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80, 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya. Sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu ya ada 2 opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwa dia ini. Nah jadi kalau 1920 super 80, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya.
Nah ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya, tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di KP Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Noel Azhar menggiring Bin Sar Gultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Noel Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Bin Sar Gultom itu. Ini kamera 7 coba kita perhatikan, nah ini dia. Kan? Ya kita perhatikan ini pada saat dibuka kan ini kamera 7 1557 sampai 1717 ini pertama kali dibuka dia kecil ini ya, sangat kecil, cenderung square ya, padahal harusnya apa namanya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya, dari sini lebar lebih apa ya, jauh lebih lebar di sini harusnya itu, tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Noel Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini, harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya, ini lagi hancur semua. Nah disinilah yang dituduhkan itu semua pergerakan Jessica ya, dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak, kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya, turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu, apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Noel Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah ini ya, 10 tangan pun bisa kemampuan editing di sini ya, bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Bin Sar Gultom, Partahi, Tulus Utapea dan Kiswowo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini ya, 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya ini dia menggunakan aplikasi eRightShot ya, si bodet ini, si Muhammad Noel Azhar ya. Sampah masyarakat ini lah dia pakai. Ya, tercatat dalam metadatanya eRightShot. Bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual. Ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noel Azhar. Nah itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica menggaruk-garuk tangannya gitu ya. Nah ini di kamera 9. Nah inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si bodet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 80 dan tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sinilah dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mau naik pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat. Jadi harus harus dikurung, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat ya, pengkhianat rakyat ya. Bayangkanlah si Bin Sar Gultom mempercayai ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri ya. Mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya, bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya.